Halo Story fans, kembali lagi di YouTube channel Berjuta Cerita Sam Story. Kali ini kita akan menceritakan drama televisi Jepang yang ditayangkan di Fuji TV pada tahun 2005. Judul dramanya One Liter no Namida atau dalam bahasa Inggris One Liter of Tears. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kehidupan seorang gadis berusia 15 tahun yang harus menghadapi penyakit syaraf berbahaya. Sekarang, langsung saja kita simak alur cerita dramanya episode pertama dan kedua. Keluarga Ikyuchi memiliki sebuah toko tahu. Pagi-pagi sekali, anak tertua di keluarga itu, ayah, bersemangat membuka toko dan membantu ayahnya membuat tahu. Ayahnya khawatir mengapa ayah sudah bangun sepagi ini untuk membantu padahal dia akan menjalani tes ujian masuk SMA hari itu. Ibunya, Shioka, menenangkan ayahnya untuk jangan khawatir karena ayah pasti bisa menjalani ujian itu. Adik-adik ayah, Hiro dan Rika yang masih kecil juga ikut membantu. Tapi anak kedua di keluarga itu, Ako, belum juga bangun dan membuat ayahnya harus ke kamar untuk membangunkannya. Saat ibunya meminta ayah membawakan satu kotak tahu, ayah tidak sengaja menjatuhkannya. Kakak adiknya bilang kalau ayah sangat ceroboh. Setelah selesai membantu di toko, Ako dan Hiro berangkat ke sekolah. Sedangkan ayah berangkat untuk ujian masuk. Ibunya memanggil-manggil ayah karena dia lupa membawa kartu ujiannya. Ayahnya juga memberinya sebuah kartu penyemangat. Ayah membawanya dan pergi ke sekolah naik bus. Di bus, ayah ketiduran dan melewati sekolah. Begitu sadar, dia langsung turun dan berlari kembali ke sekolah. Saat berlari, ayah terjatuh, tapi dia tidak menyerah dan bangkit lagi. Sewaktu sudah dekat ke sekolah dan melewati parkir sepeda, ayah terjatuh lagi dan membuat sepeda-sepeda yang sedang diparkir berantakan. Kaki ayah juga terluka. Seorang anak laki-laki yang ada di sana membantunya membetulkan kembali sepeda-sepeda itu. Namun hujan turun. Ternyata anak laki-laki itu juga akan mengikuti ujian yang sama. Dia mengajak ayah naik sepedanya ke sekolah. Mereka langsung ke UKS untuk mengobati luka ayah. Untungnya, guru memberitahu jika mereka masih bisa ikut ujian. Ternyata anak laki-laki itu bernama Aso Haruto. Ujian tes masuk pun selesai. Sahabat ayah sangat heran mengapa ayah bisa sampai ketiduran di bus pada hari ujian. Saat mau pulang, ayah melihat Aso dan menghampirinya untuk berterima kasih. Tapi Aso malah menyalahkan ayah. Karena ayah, Aso jadi harus mengikuti ujian padahal tadinya dia berniat bolos. Waktu makan malam, ayah menceritakan kejadian yang dia alami hari itu kepada keluarganya. Besoknya, tiba pengumuman kelulusan. Ayah dan sahabatnya lulus dalam ujian. Mereka berdua sangat senang bisa masuk ke SMA Higashi, salah satu SMA terbaik di kota mereka. Kakak kelas ayah, Kawamoto, memberi selamat dan menanyakan apakah dia akan ikut dalam tim basket SMA. Ayah bilang kalau dia pasti akan bergabung. Ternyata, ayah menyukai kakak kelasnya, namun tidak berani bilang kepadanya. Sahabat ayah pun menggodanya. Malam saat makan bersama, adik-adik ayah memberikan hadiah atas kelulusannya. Ayahnya juga memberikan hadiah yang dia buat sendiri untuk anak-anaknya. Dia memberikan jam tangan untuk ayah dan baju untuk aku. Aku tidak menyukai baju buatan ayahnya. Sedangkan ayah sangat senang dengan hadiahnya. Dia mau berterima kasih kepada ayahnya dengan memberikan minuman.
Tapi, waktu mau menuang minumannya ke gelas, ayah malah menumpahkannya. Ibunya mulai bingung kenapa ayah sangat ceroboh belakangan ini. Saat malam, ayah merapikan buku-bukunya dan merasa jika tulisan di buku berbayang. Ayah pikir dia hanya kelelahan, karena itu dia segera tidur. Di sisi lain, di rumah keluarga Aso, ayah dan ibu Aso mengucapkan selamat kepada Aso yang lulus tes ujian masuk. Ternyata Aso sendiri tidak melihat hasil ujiannya. Ibunya mengetahui hal itu dari gurunya. Aso kelihatan kurang bersemangat saat tahu dia berhasil masuk SMA Higashi. Saat diajak makan malam, dia malah kembali tertidur dan melihat foto keluarganya. Keesokan harinya, ayah sudah bersiap untuk hari pertama sekolah SMA dengan mengenakan seragam barunya. Keluarganya memuji ayah yang terlihat sangat cantik. Ayahnya mengambil foto ayah, lalu mereka sekeluarga berfoto bersama. Selesai sesi foto, mereka masing-masing berangkat ke sekolah. Di kelas ayah, guru mengabsen para murid. Saat nama Aso Haruto disebutkan, tidak ada yang menyahut. Tidak lama kemudian, pintu kelas terbuka dan Aso muncul. Guru menanyakan kenapa Aso datang terlambat. Dia berbohong kalau dia membantu seseorang di jalan. Akhirnya, guru memperbolehkan dia duduk. Ayah kaget, ternyata dia sekelas dengan Aso. Guru juga menanyakan apakah ada yang mau merelakan diri menjadi perwakilan kelas. Tapi karena tidak ada yang bersedia, guru akhirnya menunjuk ayah dan Aso. Guru juga meminta ayah dan Aso maju ke depan. Mereka diminta memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin paduan suara. Karena kelas mereka akan mengikuti kontes paduan suara yang diadakan SMA Higashi setiap tahun. Teman-teman mereka malah menunjuk ayah untuk menjadi pemimpin paduan suara juga. Guru setuju dan meminta mereka segera menentukan lagu apa yang akan mereka nyanyikan. Ayah bilang ke keluarganya kalau dia dijadikan perwakilan kelas dan juga pemimpin paduan suara. Keluarganya sangat bangga. Saat mau makan, ayah terlihat kesulitan mengambil makanan dengan sumpit. Ibunya semakin bingung dan menyarankan ayah untuk memeriksa ke dokter. Tapi, ayah bilang kalau dia hanya kelelahan dan ibunya berlebihan karena bekerja di layanan kesehatan. Besoknya di sekolah adalah hari untuk memilih ekstrakurikuler. Sesuai janjinya kepada Kawamoto, ayah dan sahabatnya bergabung dengan tim basket. Ayah terlihat sangat jago bermain. Sementara itu, Aso terlihat memilih bergabung ke klub biologi. Hari berikutnya, saat berpamitan dengan ayahnya untuk pergi ke sekolah, ayah terjatuh dan dagunya berdarah terkena aspal. Ayahnya berteriak panik memanggil ibunya. Ibunya langsung bergegas membawa ayah ke rumah sakit. Setelah lukanya diperban, ayah menunggu di lorong rumah sakit dan bertemu dengan Aso. Ternyata Aso baru saja mengantarkan dokumen kepada ayahnya yang adalah seorang dokter di rumah sakit itu. Setelah mengobrol sebentar dengan ayah, Aso pergi. Sementara di ruang dokter, Shioka menyampaikan kekhawatirannya karena ayah terlihat aneh belakangan ini. Dia sering terjatuh atau menjatuhkan barang. Dokter menyarankan kepada Shioka untuk membawa ayah ke dokter spesialis syaraf. Shioka lalu memanggil ayah ke ruang dokter Mizuno, seorang ahli syaraf, untuk diperiksa lebih lanjut. Dokter melakukan beberapa tes keseimbangan dan juga CT scan. Dokter juga meminta ayah untuk menuliskan hal-hal aneh yang dia alami setiap hari, seperti menulisnya di buku harian. Malamnya, ayahnya menanyakan keadaan ayah dan juga menasihatinya untuk tidak terlalu kelelahan. Besoknya di sekolah, guru meminta mereka segera menyiapkan lagu untuk kontes. Ayah berdiri dan menyarankan agar mereka memutuskan lagu bersama-sama. Tapi teman-teman ayah kelihatan tidak tertarik. Ayah menceritakan kehidupan ayahnya untuk memotivasi teman-temannya. Akhirnya teman-temannya setuju dengan saran ayah. Shioka yang sedang bekerja mendapat telepon dari Dr. Mizuno.
Dokter meminta Shioka datang bersama suaminya, tapi Shioka hanya datang sendiri. Dokter menjelaskan jika ayah mengalami penyakit gangguan syaraf yang disebut spinocerebellar degeneration. Ayah perlahan-lahan akan kesulitan berjalan, bergerak, bahkan berbicara. Shioka menanyakan apakah penyakit itu bisa disembuhkan. Dokter mengatakan bahwa belum pernah ada yang sembuh. Shioka berjalan mengambil obat sambil termenung dan sedih. Dia meminta hasil tes kepada dokter Mizuno supaya bisa membandingkannya dengan dokter lainnya. Dokter lain juga mengatakan hal yang sama dengan yang dokter Mizuno katakan. Shioka masih tidak bisa menerimanya. Dia membeli buku-buku tentang penyakit ayah dan mencari-cari informasi di internet. Sementara di sekolah, ayah dimasukkan ke tim inti basket dan akan mengikuti pertandingan latihan minggu depan. Ulangnya, ayah menceritakan itu kepada ayah dan adik-adiknya yang sedang melihat album foto. Ibunya masih syok dan sedih, namun menyembunyikan semua itu dari keluarganya. Ibunya pura-pura terlihat bahagia, tapi karena tidak fokus, dia membuat masakannya gosong. Ayah mau membantu tapi malah menjatuhkan penggorengan. Lalu ibu menyuruh ayah meminum obatnya. Di malam hari, waktu semua sudah tertidur, ibunya kembali memeriksa buku-buku yang dia beli. Sementara di keluarga Aso, ayah Aso berharap agar Aso terus belajar dengan giat supaya bisa masuk ke sekolah kedokteran. Tapi Aso kelihatan tidak berminat. Dia langsung pamit dan naik ke kamar. Aso terbayang kenangan masa kecilnya waktu berlibur bersama kakaknya. Kakaknya sudah meninggal setahun yang lalu dan juga adalah seorang dokter seperti ayahnya. Besoknya, ayah pergi ke rumah sakit untuk membersihkan lukanya. Saat keluar dari ruang dokter, ayah bertemu dengan seorang anak perempuan yang bermain bola sendirian. Ayah mengajaknya bermain bola di taman sampai ayah anak itu selesai diperiksa. Tapi sewaktu bermain, ayah tidak bisa menangkap bola. Kemudian, dokter Mizuno memanggil anak itu dan memberitahu jika ayahnya sudah selesai diperiksa. Ayah pun pergi. Saat berjalan di taman, dia menemukan seekor anjing. Kemudian, anjing itu berlari mendatangi Aso yang sedang tertidur di kursi. Aso memberi anjing itu makanan dan mereka jadi mengobrol bersama. Sementara di tempat kerja, Shioka mencari tahu soal profesor ahli syaraf terkenal yang sudah lama menangani penyakit yang ayah derita. Malam hari, dia pergi sendiri untuk menemui profesor itu. Tapi profesor juga mengatakan hal yang sama dengan dokter Mizuno. Malah profesor bilang kalau dokter Mizuno adalah salah satu murid terbaiknya dan ayah bisa melanjutkan pemeriksaan dengannya. Profesor juga bilang kalau penyakit itu tidak akan langsung menyebabkan kematian. Jadi, Shioka bisa bersabar dan mulai terbiasa melihat ayah hidup dengan penyakitnya. Shioka sangat sedih dan putus asa. Saat di rumah, dia akhirnya mengatakan semuanya kepada suaminya. Ayah terkena penyakit yang membuatnya akan kesulitan berdiri, berjalan, menulis, bahkan berbicara. Dan yang lebih parah, penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Suaminya marah dan tidak percaya. Shioka juga mengatakan jika dia sudah mencari tahu ke beberapa dokter, mencari tahu di internet, bahkan ke profesor. Suaminya pun sangat syok. Besoknya adalah hari pertandingan latihan ayah. Seluruh keluarga datang menonton dan menyemangati. Ayah bermain dengan sangat baik, tapi satu kali dia terjatuh. Ayahnya mau membantu tapi ibunya menahan. Ayah bangkit lagi dan lanjut bermain. Di detik-detik terakhir, ayah melewatkan bola
Tapi akhirnya dia bisa mencetak poin dan memenangkan pertandingan. Malamnya, ayah kembali ke taman untuk memberi makan anjing kecil yang pernah dia temui. Tiba-tiba Aso muncul. Ternyata dia juga ingin memberi anjing itu makan. Ayah gugup dan langsung mau pulang. Tapi anjing kecil itu terus mengikuti ayah. Lalu hujan turun. Ayah pulang membawa anjing kecil itu dan diantar oleh Aso. Ayah meminta izin untuk memelihara anjing itu. Aku tidak setuju karena mereka tidak pernah diperbolehkan merawat binatang. Tapi teringat kondisi ayah, ibu dan ayahnya akhirnya mengizinkannya merawat anjing kecil itu. Ayahnya membuat Aso takut, tapi ibunya mengajak Aso untuk makan malam bersama. Mereka mengobrol dan membicarakan nama apa yang bagus untuk anjing kecil itu. Aso mengusulkan nama Ganmo, dan semua menyetujuinya. Keesokan harinya, Shioka mengajak suaminya ke rumah sakit untuk menemui Dr. Mizuno. Dokter tanya apakah Shioka masih meragukan penyakit ayah. Shioka bilang jika mereka sudah mengerti, namun masih sulit untuk menerima kenyataan. Suaminya juga bilang ke dokter kalau ayah anak yang hebat dan baru saja menyelesaikan pertandingan basket dengan baik. Terlebih lagi, ayah baru berusia 15 tahun. Dokter bilang kalau ini memang keadaan yang tidak diinginkan, tapi itulah kenyataannya. Ayah dan ibu pulang dengan sedih. Hari berikutnya adalah hari ayah untuk check up. Dia memberikan catatan hariannya. Dokter meminta ayah untuk melanjutkan mencatat dan datang lagi untuk rehabilitasi. Sementara ibu mengobrol dengan dokter, ayah bertemu Yuka, anak kecil yang pernah bermain bola bersamanya. Yuka bawa banyak barang untuk mengunjungi ayahnya. Ayah membantu Yuka membawakan ke kamar ayah Yuka. Ayah melihat kondisi yang memprihatinkan dari ayah Yuka. Dia kaget melihat jika ayah Yuka ditangani oleh dokter yang sama dengan yang merawatnya. Di ruang dokter, Shoka memohon kepada Dr. Mizuno untuk tidak memberitahukan dulu kepada ayah soal penyakitnya. Saat berjalan pulang, ibu menyemangati ayah untuk melakukan perawatan. Tapi ayah mulai curiga dan menanyakan penyakit apa yang sebenarnya dia derita. Ibu hanya terdiam. Bersambung. Sedih banget kan story fans kalau punya penyakit yang gak bisa disembuhkan? Tonton terus kelanjutan kisah ayah yang akan segera tayang di Sam Story Channel. Oh iya, story fans juga bisa request film ataupun drama apa lagi yang mau kita ceritain. Kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk dukung kita terus dengan like dan share channel ini ke teman-teman maupun keluarga kalian ya story fans. Sampai ketemu di video selanjutnya.